warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi bisnis retail, tentunya dengan tema perhitungan nilai persediaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu dalam suatu perusahaan dagang, khususnya perusahaan sebuah retail, harus mengetahui stok persediaan barang. Baik itu barang yang sisa, persediaan awal, dengan beberapa metode, FIFO, LIFO, dan average. Apa saja yang akan kita bahas? Mari simak video kali ini. Setelah minggu lalu kita mempelajari manajemen pergudangan, sekarang kita beralih ke materi perhitungan nilai persediaan, di mana karyawan atau perusahaan harus mengetahui persediaan barang yang dimiliki. Dan biasanya menggunakan dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Periodik adalah pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan HPP atau harga pokok penjualan dilakukan nanti di akhir periode. Akhir periodenya itu bulanan, triwulan, semester, atau tahunan, sehingga lebih cepat dan ringkas dalam membukukan penjualan. Namun, ada juga yang menggunakan dengan metode perpetual. Apa itu perpetual? Sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus. Terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Perbedaan antara periodik dan perpetual terdapat pada sistem pencatatannya. Periodik itu berskala atau waktu tertentu, perpetual secara terus-menerus. Dengan kata lain, setiap pergantian shift harus melakukan metode perpetual atau pencatatan persediaan. Dan kedua tersebut memiliki 3 klasifikasi atau kelompok dari metode tersebut, yaitu LIFO, FIFO, dan average. FIFO yang pertama yaitu first in, first out, di mana masuk pertama, keluar pertama. Maka, pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke dalam gudang akan dijual pertama kali. Dan kelompok yang kedua yaitu LIFO. Kebalikan dari FIFO, LIFO itu last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama kali akan keluar di akhir. Dan kelompok yang terakhir yaitu average atau rata-rata. Metode rata-rata tertimbang ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit tersedia. Dapat disimpulkan, ketiga metode tersebut atau kelompok LIFO, FIFO, average biasanya lebih dilihat pada harga sebuah produk atau barang, bukan dari fisiknya. Dan setelah kita mengetahui 3 kelompok tadi, LIFO, FIFO, dan average, kita akan langsung mengerjakan contoh soal atau perhitungan dari 3 kelompok tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai perpetual. Dan di sini sudah ada contoh laporan persediaan, ada tanggal yang dilakukan, transaksi, unit, dan harga satuan unitnya. Dan kita pertama kali akan membahas mengenai perpetual FIFO, first in, first out. Soal pertama atau transaksi pada tanggal 20 dilakukan persediaan awal sebanyak 350 unit dengan harga satuannya yaitu 10. Maka disalin pada kolom persediaan. 350 dikali 10 yaitu 3.500. Soal yang kedua, pada tanggal 22 Desember dilakukan pembelian barang sebanyak 100 unit dengan harga 10. Ditulis pada kolom pembelian. Lalu disalin kembali untuk persediaan yang pertama
350 dikali 10, dan ditulis secara ulang pembelian pertama kali yaitu sebanyak 100 dikali 10. Lalu pada tanggal 25 dilakukan transaksi penjualan sebanyak 150. Ingat, di sini kita akan membahas mengenai unit produksinya, bukan harga satuannya. Dilakukan transaksi sebanyak 150. Maka ditulis pada kolom HPP harga pokok penjualan sebanyak 150 sesuai dengan soal. Dikali dengan harga satuan. Harga satuan di sini karena kita memakai FIFO, maka harga satuan yang kita pakai adalah 10. Oleh karena itu, 150 dikali 10 jadinya 1.500. Lalu ditulis persediaannya. Yang pertama 200. 200 dari mana? Diperoleh dari persediaan FIFO pertama dikurang dari transaksi penjualan. 350 dikurang 150. Hasilnya 200. Dikali harga satuan yang dipakai oleh FIFO dari HPP yang tadi, yaitu 200 dikali 10 sama dengan 2000. Kemudian persediaan yang terakhir karena tidak dipakai, maka disalin ulang. 100 dikali 10 hasilnya 1000. Kemudian transaksi pada tanggal 27 Desember dilakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga satuannya 12. Maka ditulis pada kolom pembelian. 300 dikali 12 sama dengan 3.600. Lalu disalin kembali pada kolom persediaan, yaitu 200 dikali 10, 100 dikali 10 dicatat berdasarkan persediaan sebelumnya, dan transaksi terakhir pembelian sebanyak 300 dikali 12 hasilnya 3.600. Kemudian dilakukan transaksi kembali pada tanggal 28 transaksi yang dilakukan yaitu penjualan sebanyak 400. Ingat, yang kita cari unit produksi, bukan harga satuan. Transaksi pada tanggal 28 yaitu penjualan, maka ditulis pada kolom HPP. 400. 200 dari mana? 200 kita pindahkan dari persediaan karena metodenya FIFO, maka yang kita pakai atasnya terlebih dahulu, pertama kali masuk, pertama kali keluar. 200 kita salin terlebih dahulu, kemudian karena kita penjualannya 400, butuh 200 lagi, maka kita ambil dari yang kedua, persediaan kedua, yaitu 100 dikali 10 hasilnya 1000. Karena penjualannya baru 300 kurang 100 lagi, maka diambil dari persediaan terakhir yaitu 300, kita kurangi 100 dikali 12, maka hasilnya total unitnya 400. Harga satuannya kenapa berbeda? Karena sesuai dengan persediaan yang telah dicatat sebelumnya. Lalu hasil sisa akhirnya ditulis pada kolom persediaan, yaitu 200. Dari mana 200? Karena persediaan sebelum yang pertama dan kedua sudah habis dipakai, dan persediaan terakhir 300 kita baru memakai 100. Sisanya tinggal 200 kita salin di bawah persediaan terakhir. Dikali 12 karena harga satuannya 12. Hasilnya 2.400. Kemudian, transaksi terakhir kali pada tanggal 30 Desember. 30 Desember, transaksi dilakukan yaitu sebuah pembelian sebanyak 100 unit dengan harga satuan 10. Maka ditulis pada kolom pembelian 100 dikali 10 hasilnya 1000.
lalu disalin kembali pada kolom persediaan. Maka persediaan yang sebelumnya 200 dikali 12 hasilnya 2400, dan transaksi terakhir ditulis kembali kolom persediaan 100 kali 10 sama dengan 1000. Itu adalah perhitungan metode perpetual FIFO, dan hasil akhirnya yaitu persediaan barang dagang akhir. Tentu harus diketahui persediaan barang dagang akhir sebanyak 3.400. Dari mana? Catatan terakhir kali pada kolom persediaan. Kemudian pertanyaan kedua yang biasanya terdapat soal yaitu berapa jumlah HPP pada transaksi? HPP dilakukan atau terdapat pada kolom HPP, yaitu hasil penjumlahannya dijumlah, itulah HPP sebesar 5.700 didapat dari 2 kali transaksi penjualan, yaitu 1.500 dan jumlah dari transaksi penjualan yang terakhir. Dan soal yang biasa muncul, berapa barang siap jual? Barang siap jual ini yang siap dijual, termasuk yang retur maupun tidak retur. Barang yang siap jual, ready, didapat dari persediaan ditambah pembelian. Persediaan pertama yaitu sebanyak 3.500. Kemudian pembelian di total. Karena pembeliannya terjadi 3 kali, maka 3 kali pembelian dijumlahkan hasilnya dengan persediaan, hasilnya 9.100. Dan soal selanjutnya biasanya ditanyakan berapa penjualan yang terjadi. Penjualan, maka berarti penjualannya saja, yaitu 150 dikali 15. 15 ini terdapat pada soal, dan 400 dikali 15 rupiah. 15 terdapat pada soal, hasilnya 8.250. Dan biasanya soal terakhir, berapa laba kotor? Laba kotor terdapat pada penjualan neto dikurang HPP. Neto ini ada rumusnya lagi. Tapi karena pada soal tidak ada diketahuinya, maka langsung saja penjualan neto yaitu penjualan dikurang HPP. Hasilnya 2.550. Itu adalah perhitungan perpetual FIFO. Setelah kalian mempelajari metode perpetual FIFO, first in first out, selanjutnya ada Q&A di mana ada 2 pertanyaan. Diketahui penjualan sebanyak 400 unit dan soal kedua 2.550. Di mana pertanyaannya adalah penjualan di atas merupakan transaksi dilakukan pada tanggal berapa dan hasil 2.550 didapat dari hasil perhitungan yang mana? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, perpetual LIFO, last in first out.